Yang menjawab salam saya doain bapak-bapak rezekinya berkah. Amin. Kalau rezekinya berkah, insya Allah pergi hajinya ke kota Mekah. Amin. Insya Allah kalau pulang haji rezekinya bertambah. Insya Allah dapat beli sawah. Amin ya robbal alamin. Daun salam metiknya pakai tangga. Ibu-ibu yang jawab salam saya doain besok masuk surga. Amin. Besok masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana syahrul ramadana syahrul mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadanil Mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para hujjah, para tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh yang sama-sama kita hormati, segenap pengurus Musalla Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat. Di antaranya nikmat Islam wal iman, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, sehingga kita kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Isya berjamaah, dan kemudian kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Semoga hadirnya kita di musalla ini, insya Allah segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, salah satu di antara nama bulan Ramadan adalah Syahrul Ramadan Syahrul Mubarak. Bulan Ramadan itu adalah bulan keberkahan. Di mana bulan keberkahan? Di mana di dalam bulan Ramadan pertama Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk berpuasa, tujuannya adalah agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana ayat ini sudah gak asing lagi bagi kita. Bahkan di setiap jadwal imsakiyah itu selalu dituliskan ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau konteks hadisnya, at-taqwa intizalul awamirillahi wastinabun nawahihi.
melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa gampangnya, takwa itu adalah agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Sehingga saya memiliki slogan, kita bukan orang baik, tapi belajar menjadi manusia yang lebih baik. Benar atau betul? Kita semua pasti punya masalah, kita semua pasti punya dosa, karena memang ada hadisnya, al-insanu mahalul khata' wa nisyan, di mana manusia itu gak luput daripada kesalahan-kesalahan dan dosa. Keluar dari rumah ada dosa mata, ketika kita mendengarkan pembicaraan yang negatif ada dosa telinga, ketika kita mencium aroma-aroma yang tidak baik perilaku orang, kita cari kesalahan orang lain, itu pun mendapatkan dosa bagi kita. Betul apa benar? Maka ketika itu semua adalah suatu yang memang kita berusaha untuk melakukan perubahan. Tagayyuru minan nafsi bilal ibda'i wal istighfar. Kita awali perbuatan-perbuatan, kejahatan-kejahatan atau dosa-dosa kita, maka kita harus rubah, maka kita harus segera melakukan perubahan dalam diri kita agar kita menjadi orang yang lebih baik. Rasulullah SAW mengajarkan kita agar kita selalu meningkatkan amal ibadah kita. Ini kan bulan suci Ramadan. Maka tadi saya katakan bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Di antaranya bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan. Maka endingnya, tujuan kita ketika kita mendapat ampunan, insya Allah itkum minan nar, Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Maka ulama membagi bulan Ramadan itu ada 3. 10 hari pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga. Awalur rahmah. 10 hari pertama adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhul maghfirah, di pertengahannya adalah bulan ampunan. Kalau kita ingin berharap bulan ampunan agar dosa kita diampuni, justru malam-malam Ramadan berikutnya ada peningkatan. Ini kan sebaliknya. Betul apa benar? Nah, kalau sudah menjelang seminggu puasa, udah mulai ada jamaah berkurang satu demi satu, semakin berkurang. Padahal salah. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan, wasyari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segera cari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kelak Allah tempatkan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di mana cari ampunan ini? Tempatnya sesuai dengan namanya, Mushola Al-Hidayah. Agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah, agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Maka ketika hidayah itu datang yang Allah berikan kepada kita, maka petunjuknya ada di dalam Al-Qur'an. Maka Al-Quran jadikan pedoman, Al-Quran jadikan tuntunan, bukan tontonan yang kita lihat. Musola tempat Al-Quran cakepnya luar biasa, tapi gak pernah dipegang, gak pernah dibaca, cuman hiasan perpustakaan aja, cuman perhiasan. Oh, cakep umpama dan sebagainya. Betul apa benar? Benar. Ya. Ayo, bulan Ramadan ini adalah bulan berkah. Maka ketika kita mendapatkan perintah berpuasa, agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ibaratnya sekarang dosa-dosa kita dirontokin sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selama 11 bulan kita melakukan aktivitas. Di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk meningkatkan amal dan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa bulan Ramadan itu dijadikan bulan yang berkah?
Allah meningkatkan kualitas pahala yang wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sunnah insya Allah mendapatkan pahala wajib. Kan enak bulan Ramadan. Ya. Pahala yang wajib dilipat gandakan, pahala yang sunnah mendapat insya Allah akan melaksanakan mendapatkan pahala yang wajib. Maka as-sunnah jangan tinggalkan. Ustaz, kan sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan enggak mendapatkan apa-apa atau tidak apa-apa, bahasa gampangnya kan begitu. Tapi kalau bagi saya rugi. Apakah ada amalan kita yang menjadi andalan kita membawa kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Kan belum tentu. Nah, sholat kita aja masih belum benar. Iya kan? Di berapa tahun kita ibadah puasa, ibadah sholat kita yang benar gitu, yang jejak kita Robotawi bilang. Bener kan? Ya, puasa kita barangkali yang jejak satu bulan misalkan. Tapi tetap kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Cuma manusianya sendiri yang berat-beratin. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan. Itu luar biasa. Berikutnya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang berkah. Ada hadis yang mengatakan tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Ya, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Hadis ini sesungguhnya dhaif. Saya katakan hadis ini sesungguhnya dhaif, sebab hadis itu ada 4 tingkatan. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu. Yang keempat jangan kita pakai. Kenapa? Maudhu tertolak. Kalau hadis dhaif itu masih boleh dipergunakan selama kemaslahatannya lebih banyak dibandingkan kemudaratannya. Ya barangkali orang yang berpuasa itu ketika ke malamnya dia tadarus, ya jam 3 kita sudah bangun, siang kita ngantuk, tidurnya insya Allah mendapat pahala. Kemudian ada yang bertanya, Pak Ustaz, kalau ada orang berpuasa, dia berpuasa, ya terus kemudian dia tidur, puasa lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Itu apa artinya Pak Ustaz? Saya bilang aja, itu mau pengikut Mbah Suri tuh. Tidur lagi, bangun lagi. Tapi insya Allah tidurnya kita akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, kenapa bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang berkah? Mohon maaf, mungkin yang sebelumnya nggak pernah jualan, alhamdulillah sekarang mau banyak orang yang berjualan. Kalau nggak percaya itu kalau sore berangkat aja tuh kali sehari 3, ya kan? Masih sini jualan lontong, sini jualan bakwan, sini jualan lontong, sini jualan bakwan, sini jualan lontong, sini jualan bakwan. Berkah nggak? Berkah nggak? Tapi habis nggak tuh? Padahal jualannya sama. Berkah nggak? Berkah. Kalau sebujuk-bujuk yang namanya kolak kan biasanya ada di bulan Ramadan doang, namanya kolak itu. Kita bikin sebujuk-bujuk, bikin bubur kacang hijau, sebujuk-bujuk kita bikin. Kecuali yang jualan dah beda gitu, sebagainya. Itu bulan berkah. Takjilan. Bahkan musola sekarang biasanya ada iftar jama'i. Bikin takjilan, bila perlu dijadwal. Puasa hari ini siapa saja dijadwal minta takjilan, alhamdulillah berkah. Sampai berkah saking berkahnya, habis salat tarawih itu kue masih ada, makanan masih ada. Benar? Ya kan? Berkahnya bulan puasa. Ya. Maka ketika itu semua kita lakukan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan keberkahan di dalam bulan suci Ramadan. Ayo, kesempatan kita nggak tahu yang namanya umur kita.
Benar apa benar? Di Kalisari Pak. Mohon maaf sekali lagi. Banyak orang yang meninggal dunia, bahasa gampangnya itu nggak pakai sakit lagi, yang namanya umur. Terakhir abang saya, Bang Sumi yang tinggal di Jalan Haji Enjong, maghrib masih sholat berjamaah di Masjid Darul Abror. Menjelang sholat isya ketika dia duduk, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenal sama Bang Sumi? Hah? Anaknya Wadi Juman pertigaan, terkenal dengan sate pertigaan dulu Kalisari. Maghrib masih sholat berjamaah, isya mau menjelang isya sakit? Enggak. Umur kita nggak tahu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesempatan kepada kita, Nabi Muhammad telah mengatakan iktanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Hayataka qabla mautik. Jaga kehidupan kita sebelum datang ajal kita. Wasihataka qabla saqamik. Jaga kesehatan kita sebelum datang masa sakit kita. Sebab kan yang namanya sakit tiba-tiba. Apalagi musim penghujan sekarang. Paling kagak batuk pilek. Apalagi kalau puasa. Nggak langsung diembat es misalkan, terus aja dicecer seminggu itu, jangan coba-coba deh. Ya kan, perut lagi kita lagi kosong, lagi panas, disiram air dingin lah, daging aja disiram air kulkas tiba-tiba kisut. Ya kita ciut, tapi daging nih disiram udah pakai air es misalkan gitu. Sama tubuh kita. Ayo, saya mau mengajak doang, mengingatkan buat diri kita semua, termasuk saya. Nanti saya katakan, kita bukan orang baik, tapi belajar menjadi manusia yang lebih baik. Itu harapan kita, ada perubahan. Ya, ada pepatah mengatakan kelapa muda kupas-kupasi, tinggalin batangnya. Selagi muda, ayo sama-sama kita puasin dalam arti beribadah. Insya Allah kita tinggal tua, umur kita berkah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan beberapa manfaat kita semua, agar kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberikan kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.